Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqallahu ala Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana dengan karunia dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan juga iman, yang mana kita berseru berlomba-lomba menunaikan ibadah puasa, yang mana nantinya juga akan berlimpah pahala kepada kita. Seandainya pada bulan-bulan sebelumnya kita melakukan dosa, maka di bulan Ramadan inilah dosa itu kita hapus kaum muslimin. Dengan apa dosa itu kita hapus? Ialah dengan beriman, bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya kita melaksanakan salat tarawih sebagaimana telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam mari sama-sama kita curahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata yang singkat namun padat, dan kata inilah yang nantinya akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir hayatnya dia selalu mengingat kita kaum muslimin, ummati 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 kata beliau. Maka dengan di situ rindu yang sejati bukanlah rindu dengan seseorang yang lain, namun rindu yang sejati ialah rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami memberikan tausiah yang mana sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di ayat ini kaum muslimin jelas Allah menyuruh kita untuk berpuasa, dan dalam konteks hal ini Allah menyuruh kita berpuasa, banyak hikmah dan banyak manfaat dalam berpuasa. Maka dengan itu kaum muslimin, demi memasuki bulan puasa yang penuh barakah ini, maka ada sesuatu cerita yang mana ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, dia mengucapkan amin 3 kali. Setelah berkhutbah, setelah selesai salat Jumat, maka sahabat berkata, wahai ya Nabi, apa yang kau aminkan? Mengapa engkau amin 3 kali sebelum naik mimbar tadi? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya malaikat berdoa pada saat itu dan aku mengaminkan. Apa amin yang pertama? Yakninya, apa kata doa malaikat? Ya Allah, janganlah engkau terima puasa seseorang hamba yang mana dia tidak minta maaf kepada orang tuanya. Nah, dijawab oleh Rasulullah, amin kata Rasulullah. Kenapa ini didoakan oleh malaikat? Kalau misalkan kita tahu ya, ketika kita lahir di atas dunia ini, maka ada 2 orang malaikat yang selalu menjaga kita. Bahkan dari bayi mengajarkan kita bagaimana cara berjalan, bagaimana cara merangkak. Kemudian kita sudah anak-anak, ada seseorang malaikat yang senantiasa memberi nafkahnya kepada kita, yaitu ayah. Maka dengan itu kaum muslimin, janganlah kita sungkan untuk tidak minta maaf kepada orang tua kita. Karena kalau tidak dengan orang tua kita, pasti kita tidak hidup sampai sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian
Rasulullah SAW mengucapkan amin. Yang kedua, apa doa malaikat? Ya Allah, janganlah engkau terima puasa seorang istri yang durhaka pada suaminya. Perlu kita ketahui kaum muslimin, ketika anak perempuan dari seorang ayah kemudian datang seorang laki-laki yang melamar anak tersebut, maka ketika diucapkan ijab kabul, saya terima nikahnya, maka dengan sah hari itu juga anak perempuan kita akan ditanggungjawabkan oleh suami kita. Maka dengan di situ suami ibarat orang tua, pengganti dari orang tua asli kita. Maka dengan itu kaum muslimin, jangan kalau misalkan ada suami kita salah atau kita yang berbuat salah kepada suami kita, maka segeralah minta maaf kepada suami kita, sebagaimana bentuk minta maaf kita kepada orang tua kita. Kemudian amin yang ketiga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa kata doa malaikat? Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa seseorang hamba yang mana dia membuat sakit hati temannya yang lain. Atau dalam konteks seperti ini, kita dendam sama orang lain, kemudian ketika orang lain minta maaf kepada kita, kita tidak ingin memaafkannya. Kenapa? Dengan kesalahannya yang kemarin. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Kita sesama manusia itu adalah memaafkan. Karena sifat seluruh kejahatan kita itu sudah ada Allah yang menyaksikannya, atau Allah yang menilainya sendiri. Maka dengan itu kaum muslimin, jikalau ada kita merasa bersalah, segeralah minta maaf. Kemudian ketika ada orang yang bersalah kepada kita dan minta maaf kepada kita, baiklah kita terima. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Kautsar yang mana berbunyi inna sani'aka huwa abtar, yang artinya sungguh terputuslah rahmat Allah bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dengan itu kaum muslimin, kalau misalkan ada orang yang berbuat salah kepada kita, alangkah baiknya kita maafkan dulu dalam hati, baru dia nanti berminta maaf kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena